sedikit LPS Pak. LPS itu perlu nggak Pak kira-kira Pak? Ya, di beberapa kesempatan saya bilang waktu RAT saya bilang penting. Ya, saya rasa sekarang nggak penting gitu. Ya, karena yang penting itu bagaimana kita mengajak masyarakat tadi, ya, anggota memahami koperasi ini miliknya. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam BMI, salam Koperasi Indonesia. Jos. Dari studio podcast Koperasi BMI dari Gading Serpong, Tangerang, saya Mas Larto telah bersama dengan Pak Kamarudin Batubara, Presiden Direktur Koperasi BMI. Langsung saya sapa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BMI Clicker di manapun berada, kita tetap di acara kebanggaan kita, BMI Buka Mata Indonesia. Langsung saja Pak, kita bincang-bincang. Tema kita kali ini permodalan Pak. Bapak sering bilang kita tidak boleh anti kapital, tapi anti kapitalisme. Gimana ini Pak penjelasannya? Ya, kapital itu kan modal. Ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu penguasaan kapital oleh sekelompok orang. Ya. Itulah kapitalisme. Dan kepentingannya biasanya hanya untuk pribadi dan kelompoknya. Ya. Nah, kapital itu harus kita kelola secara gotong royong untuk kepentingan bersama. Ya. Kadang-kadang kita terjebak Pak, kalau sudah kapital konotasinya negatif terus kan gitu Pak. Ya. Padahal koperasi itu pemiliknya anggota. Berarti modalnya harus dari anggota Pak? Harus dari anggota. Modal dari anggota ini apa saja Pak? Bisa dijelaskan? Ya, menurut Undang-Undang 25 tahun 92 pasal 41 itu ada dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Itu yang disebut modal sendiri atau ekuitas. Ya. Lalu ada pinjaman ya? Ada modal pinjaman, itu liability berarti. Bisa dari anggota, bisa dari lembaga keuangan lain. Ya, sebelum masuk ke pinjaman Pak, kita kupas dulu di modal sendiri Pak. Modal sendiri ini apa saja Pak di koperasi Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ya. Simpanan pokok, Simpanan wajib, dana cadangan modal, dan hibah. Ini banyak yang masih nggak paham Pak. Pertanyaan tentang simpanan pokok itu apa, simpanan wajib itu masih juga terus ada Pak. Sedikit saja Pak penjelasannya. Ya, simpanan pokok itu dalam penjelasan pasal 41 itu adalah jumlahnya ditentukan. Ya. Dan itu hanya sekali disetorkan. Itu wajib disetorkan oleh seluruh anggota. Itu simpanan pokok. Ya, nominalnya bebas. Tapi dalam hal ini saran saya, buatlah simpanan pokok yang kecil, sehingga siapapun, bahkan yang ekonomi mikro pun dengan happy bisa jadi anggota karena simpanan pokoknya kecil. Simpanan wajib ini macam-macam prakteknya. Kalau di BMI itu nominalnya kita usahakan kecil dan tidak ada kewajiban tiap bulan disetor kecuali kepada anggota yang mengakses pinjaman atau pembiayaan. Dia wajib dalam menyetorkan setoran pembiayaannya dan atau pinjamannya plus simpanan wajib yang kita tetapkan berdasarkan hitungan-hitungan tertentu. Ya. Lalu kemudian ini Pak, anggota punya posisi one man one vote walaupun besar modal yang setor masing-masing individu berbeda. Penjelasan Pak Kamarudin. Ya, itulah indahnya koperasi. Makanya tadi kapitalisme itu kan berkuasa karena merasa punya uang paling banyak. Nah, koperasi nggak begitu, one man one vote. Berapapun orang punya uang besar di koperasi, dia nggak boleh menguasai. Ini yang inilah gotong royong, ya. Dan memang ajaran agama manapun ya itu mengajarkan untuk saling membantu. Maka pada saat kita memang punya uang lebih dan berkontribusi di sebuah koperasi, misalnya modalnya lebih, ya anggaplah itu sebagai sebuah ibadah dengan niatan berbagi kepada sesama. Kalau berat untuk langsung memberikan bantuan kepada individu-individu yang membutuhkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini lebih tajam lagi, lebih maju ke depan. Untuk koperasi baru nih Pak, biasanya koperasi baru tuh masih bingung menentukan jumlah simpanan pokok, terus kemudian simpanan wajib begitu, terus kemudian mengajak orang untuk berhibah misalnya. Ya,
Maka dalam mulai koperasi di materi kita kemarin itu kan kita harus ada 3 semangat. Pertama semangat mendirikan, yang kedua semangat memelihara, yang ketiga semangat mengembangkan. Nah, orang-orang yang bergabung di dalam koperasi itu harus paham kenapa mereka berkoperasi, apa yang mau dilakukan, core bisnisnya apa atau usahanya apa. Maka tentu sudah dihitung modalnya butuh berapa. Nah, saran saya tidak penting kita menentukan simpanan, misalnya butuh 1 miliar, ya 20 orang bagi 1 miliar bagi 20 orang, nggak begitu, ya kita tetapkan simpanan pokoknya kecil, simpanan wajibnya berapa gitu. Nah, untuk pendiri yang punya komitmen dari luar biasa, ya bisa kita tetapkan misalnya sekian ratus ribu gitu ya, bisa dicicil atau bagaimana. Nah, ini yang harus terus kita lakukan. Nah, siapapun nanti yang menjadi pengurus, tugasnya lah memenuhi permodalan itu, bisa menego anggota-anggota yang punya uang lebih untuk menempatkan dananya di koperasi sebagai modal awal gitu. Iya. Ini tentang simpanan pokok, Pak. Tadi Pak Gambara katakan sekali di store gitu. Iya. Ada juga sebenarnya yang kalau misalnya koperasi yang karena dia simpanan pokoknya besar bisa dicicil 3-4 kali. Menurut Pak Kamarudin gimana, Pak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Ini pertanyaan yang sederhana tapi banyak yang ditanyakan oleh orang yang tertarik mendirikan koperasi, Pak, itu. Ya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, tentang kemandirian dulu, Pak. Ya. Yang disebut koperasi mandiri itu seperti apa, Pak? Ya, koperasi yang mandiri itu artinya kalau secara finansial gitu ya, permodalannya harus kuat. Dalam hal ini komposisi modal itu ya mayoritas harus milik anggota. Itu yang harus dipahami. Tadi kita harus ingat di pasal 41 Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian itu, modal sendiri itu atau ekuitas itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, modal dan hibah gitu ya. Nah, untuk kemandirian itu sendiri, maka di neracanya nanti bisa kita lihat ekuitasnya harus mayoritas, atau asetnya itu di ekuitas itu mayoritas harus milik anggota. Ya, jangan ditempatkan di modal penyertaan. Karena kalau begitu dia masuk ke modal penyertaan, dia namanya modal penyertaan tapi itu bukan ekuitas, itu di pasal 42 gitu. Nanti kita akan bicara modal penyertaan, Pak, tapi kita dari awal dulu. Ini sudah tingkat lanjut kalau permodalan. Lalu kemudian balas jasa terhadap modal, Pak. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Kan ada prinsip koperasi yang mengatakan balas jasa terhadap modal. Balas jasa terhadap modal itu konteksnya adalah bagaimana koperasi bisa mengelola bisnisnya, yang kemudian kan secara bisnis umumnya masyarakat menjadi anggota koperasi. Kalau saya tempatkan dana saya di koperasi ini sekian juta misalnya, atau sekian ratus juta atau sekian miliar, benefitnya buat saya apa? Nah, kalau otomatis kan orang membandingkan, kalau saya gunakan untuk bisnis ini saya dapat sekian. Nah, itu yang harusnya kita pahamkan melalui pendidikan berkoperasian kepada anggota. Nah, bagaimana kita juga bisa mengelola dana yang imbal jasanya atau balas jasanya kepada anggota harus lebih besar daripada dia tempatkan dana di tempat lain. Nah, tapi sebenarnya kalau semangat berkoperasi itu yang paling utama adalah gotong royongnya. Karena seperti di surat Al-Asr ayat 7 ya, dengan kita menempatkan dana di koperasi yang memang membantu siapapun mulai dari lapisan mikro sampai yang atas ya, agar harta jangan hanya beredar di antara orang kaya saja. Jadi balas jasa itu memang perlu edukasi, poinnya tidak diupayakan ya, tidak di bawah standar kalau orang misalnya simpan di bank atau bagaimanapun gitu. Kembali ke permodalan tadi, Pak. Anggota ini kan penting sebenarnya, Pak, karena dia harusnya merasa memiliki. Tapi banyak anggota kita mungkin kalau disurvei bisa 90% kali, Pak, bahwa modal itu tugas pengurus lah gitu. Ini gimana, Pak, cara memberikan penguatan modal tuh anggota gitu? Ya, inilah salah satu tujuan podcast kita ini ya, Bapak Ibu sekalian, terutama anggota BMI dan semua gerakan koperasi. Melalui podcast ini kita ingin mengedukasi ya. Ini perlu kita gaungkan, perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa koperasi itu adalah milik bersama ya.
Karena anggota sebagai pemilik, pengguna dan pengendali itu di situ fungsinya permodalan harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Nah, memang di sini dibutuhkan seninya pengurus dalam manajemen bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan anggota terhadap permodalan dengan sumbernya sendiri dari mana gitu. Nah, ini kewajiban kita lah. Mudah-mudahan dengan podcast ini juga bisa mencerahkan kepada semua kita, terutama karyawan BMI dalam mengajak anggota untuk lebih banyak menempatkan dana koperasi daripada tempat lain gitu. Memang anggota harusnya full menempatkan dana itu di koperasi ya Pak? Harusnya seperti itu. Lalu kemudian Pak, anggota ini kan sebenarnya punya kalau kita bilang kalau anggota menyimpan di koperasi itu menurut Bapak hak atau kewajiban sebenarnya? Bukan simpanan pokok, simpanan wajib Pak. Misalnya simpanan yang merupakan produk koperasi. Harusnya itu kita budayakan sebagai kewajiban, ya, karena apa? Itulah implementasi bahwa kita sebagai pemilik koperasi itu. Gitu. Walaupun secara formal sebenarnya bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tapi sebagai seorang pemilik, komitmennya harus seperti itu. Gitu. Langkah-langkah di BMI Pak untuk memberikan penguatan ini bagaimana Pak? Mungkin bisa jadi inspirasi. Ya, di buku model BMI Syariah yang kita tulis itu di sana dijelaskan bagaimana teknik pengumpulan modal. Ya, simpanan pokok itu tidak harus besar, kecil. Kenapa? Karena yang paling penting orang masuk dulu. Nanti kita edukasi gitu ya. Nah, kemudian dari situ simpanan wajib itu kita kenapa bisa perolehannya besar? Itu karena memang teknik yang kita gunakan itu setiap pembiayaan yang diterima itu berbeda simpanan wajibnya bergantung nominal pembiayaan yang diakses. Itu yang kita lakukan. Kemudian untuk modal pinjaman itu juga kita menciptakan produk-produk simpanan sangat banyak, ada 9 sekarang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah, nanti silahkan siapapun menabung sesuai kebutuhannya. Itu teknik yang kita lakukan dan terus menerus kita edukasi dan kemudian kita juga memberikan reward tertentu kepada anggota-anggota yang memiliki simpanan lebih baik dan seterusnya. Ya. Sepertinya saya baca-baca di buku model BMI Syariah Pak, ini simpanan wajib yang ada di BMI berbeda dengan yang lain Pak, dengan koperasi yang lain. Bapak bisa jelaskan Pak yang persentase tadi itu, diperjelas Pak. Ya, jadi misalnya begini, kalau di BMI itu ya, misalnya dia akses pembiayaan 1 juta. Ya. Itu kita tentukan misalnya ya, sekarang kita tetapkan setiap 1 juta itu simpanan wajibnya 2.000. Ya. Kalau dia 2 juta menjadi 4.000 dan seterusnya. Ini kan hanya teknik aja. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini juga dibutuhkan kecerdasan daripada pengurus koperasi. Poinnya adalah tadi seperti saya sampaikan di kita materi sebelumnya, kita fokus pada solusi. Solusinya apa sih supaya permodalan koperasi kuat? Maka lakukanlah teknik-teknik yang tidak melanggar. Karena di penjelasan pasal 41 itu kalau terjemahan saya nggak ada kewajiban orang menyetor setiap bulan. Dan kata lihat prakteknya juga sangat sulit koperasi meminta orang tiap bulan setor simpanan wajib gitu. Dengan pemahaman masyarakat yang masih rendah seperti sekarang. Gitu. Saya ingin gali lebih dalam Pak. Jadi di koperasi-koperasi pada umumnya ya. Tadi misalnya simpanan wajib 5.000, 10.000 gitu. Kalau di BMI Pak, kan kemarin ada teman saya nih, si Jaka. Kemudian ada simpanan wajib. Ini teknik menggali juga ya Pak? Iya. Nah itu tadi yang belum. Jadi setiap anggota atau siapapun yang bergabung menjadi anggota BMI ya, perlu ingat pertama semua yang mau mengakses atau disebut sebagai anggota BMI itu wajib menjadi anggota dengan ketentuan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokoknya itu hanya 10.000. Simpanan wajibnya perdana minimal 5.000. Nah, bagi anggota atau calon anggota yang hari itu juga langsung jadi anggota gitu ya, hanya menyetorkan itu 20.000 dengan administrasi 5.000. Kemudian kalau yang menempatkan simpanan berjangka atau deposito itu dia wajib setor 2,5% dari nominal deposito itu untuk simpanan wajib. Ya. Kenapa? Karena itu upaya kita untuk penguatan permodalan. Dan kita butuh komitmen. Kalau anggota hanya naruh simpanan berjangka di sini tanpa ada kewajiban simpanan wajib yang kita tetapkan, ini jangan-jangan pemburu rente. Ya, jadi harus ada komitmen di situ sebagai anggota koperasi juga berkontribusi terhadap simpanan wajib. Karena ini ekuitas. Bayangkan orang naruh 1 miliar tidak ada setoran simpanan wajibnya,
Yang 1 miliar ini kan liability gitu. Nah inilah yang harus kita sampaikan kepada siapapun yang menempatkan dananya di BMI dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito, itu wajib mengatur simpanan wajib senilai minimal 2,5% dari nominal yang disetorkan. Lalu kemudian Pak, yang selanjutnya saya baca di laporan RAT yang kemarin Pak, RAT Koperasi BMI yang dihadiri oleh Pak Menteri kemarin, saya coba baca akumulasi dana yang dikumpulkan oleh anggota yang dia menyimpan itu pada tahun 2018 203,3 miliar, naik menjadi 253,5 miliar pada tahun 2019 pada saat kita laporan RAT 2020. Ini kiat-kiatnya gimana Pak? Kiat-kiat untuk mengakumulasi dana sebesar ini? Ya itu tadi, yang pertama kita kan rutin sebelum orang menjadi anggota itu kita ada pendidikan namanya latihan wajib kumpulan selama 3 hari. Di situ sudah kita pahamkan hak dan kewajiban anggota, ya, termasuk produk-produk yang ada, simpanan dan pembiayaan, ya, dan kita arahkan anggota untuk berkontribusi di situ, tidak hanya pinjaman, ya. Di buku itu saya tulis menabung itu kalau tidak dipaksa tidak bisa, artinya menabung harus dipaksa karena pendapatan kecil pun bisa cukup, pendapatan besar pun bisa kurang kalau tidak dikelola dengan baik. Maka anggota kita edukasi untuk menyimpan di semua produk yang ada disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu yang kita sebut dengan Gemaseri, gerakan menyimpan 1000 sehari. Ini rutinitas terus yang kita gali, dan juga kita sadarkan melalui pendidikan perkoperasian yang rutin kita lakukan juga setiap tahun itu di hotel biasanya, untuk kepemilikan koperasi ini dimulai dari modal gitu. Karena kalau modalnya besar di koperasi ini nanti SHU-nya juga dia besar. Seperti kemarin tahun RAT kemarin ada satu anggota kita SHU-nya 33 juta, saya aja cuma 3 juta gitu. Jadi itulah karena apa, simpanannya banyak di sini. Karena simpanan wajibnya besar ya Pak. Simpanan wajibnya besar gitu. Ya. Lalu kemudian Pak, ini cara mengemas produk menjadi ini tadi Pak, ini kan banyak yang memang kita masih gagap nih teman-teman, apa namanya ya, bukan teman-teman, artinya kita perlu pencerahan Pak, karena kita ingin siarkan model BMI ini. 9 produk itu Pak, menurut Bapak yang paling semua bermanfaat Pak, yang paling bermanfaat 1-3 Pak. Yang pertama itu kan kalau ada 9 produk simpanan simpanan di BMI ya. Ada mulai dari simpanan di luar simpanan pokok dan simpanan wajib, kan ada simpanan sukarela, kemudian ada berjangka, ada umroh, haji, air dan sanitasi, kemudian hari tua, pendidikan, kemudian apalagi rumah, simpanan tamasa. Nah, satu lagi simpanan lupa saya, ya ada 9. Nah, yang kalau kita tempatkan 1-3 mana yang paling penting, sebenarnya itu tergantung kebutuhan anggotanya, ya. Harapan kita kalau dia, karena masing-masing karakteristiknya berbeda. Ada simpanan pendidikan satu lagi, ya. Nah, kalau dia mau yang rutin bisa diambil kapanpun, itu simpanan sukarela. Nah, kalau deposito kan juga ada jangkanya. Kemudian kalau yang lain sesuai kebutuhan gitu. Jadi sebenarnya 1-3 itu 1-9 sama-sama penting semuanya, tergantung kebutuhan anggota itu gitu. Kalau di PT ya Pak, yang namanya simpanan pinjaman kan pasti disebut tidak mandiri gitu. Kalau koperasi meminjam kepada anggotanya sendiri kan tentunya kalau dikaitkan dengan kemandirian tetap mandiri ya Pak. Ya disitulah sebenarnya kalau kita melihat secara utuh, ya, kalau semua anggota percaya menyimpan dananya di koperasi, kita nggak perlu pinjam ke lembaga lain. Ini mandiri. Artinya apa? Anggota sudah percaya kepada koperasinya. Ada yang disetorkan sebagai modal, ada yang disetorkan sebagai simpanan. Ya, simpanan ini ya ada bagi hasil yang kita berikan gitu. Yang penting manfaatnya tetap dirasakan anggota-anggota yang lain yang belum mampu menyimpan. Nah, inilah yang harus kita edukasi kepada anggota gitu. Tetap mandiri, dan itu kemandirian yang sesungguhnya gitu. Tapi memang akan lebih sempurna kalau semuanya taruh di simpanan wajib. Tapi kan itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah?
karena kan kita masing-masing juga punya kebutuhan. Karena simpanan wajib kan tidak boleh diambil gitu. Seperti itu. Simpanan wajib returnnya pas akhir tahun pas aja, akhir tahun Pak? satu dalam bentuk SHU. Kalau dia simpanan yang itu ada tiap bulan gitu. Iya. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Simpanan apa namanya kan dikaitkan dengan kebutuhan anggota ya, Pak, dan anggota. Kalau di BMI Pak, simpanan yang dikaitkan dengan apa namanya kebutuhan terhadap kesehatan ada Pak? Ya, simpanan air dan sanitasi. Air dan sanitasi ya. Ini Bapak bisa jelaskan Pak? Ya, simpanan air sanitasi ini adalah komitmen kita mendukung program pemerintah yang disebut dengan Universal Access. Jadi RPJMN 14-19 kemarin. Sekarang saya belum update lagi. Universal Access itu adalah 100 ya. Artinya pemerintah berkomitmen supaya rakyat Indonesia itu 100% mengakses air minum, 0% daerah kumuh, dan 100% memiliki sanitasi yang sehat. Nah, karena melihat survei kita tahun 2014, 30% anggota kita itu tidak memiliki fasilitas air dan sanitasi yang sehat. Maka kita lahirkanlah produk itu. Sebenarnya launchingnya sejak 2007, tetapi tidak detail seperti 2012 dan kita praktekkan dengan benar 2014 itu tujuan kita mereka memiliki simpanan itu agar dia bisa memiliki toilet ya dan sumber air yang bersih tadi gitu. Jadi lewat simpanan itu kita harapkan mereka bisa memiliki itu, dan nominal tertentu nanti dia boleh mengakses pembiayaan. Itu yang kita lakukan. Ada produk simpanan air dan sanitasi ya Pak? Saya dengar juga ada program kerjasama dengan pihak lain Pak untuk menggali permodalan yang terkait dengan produk ini. Ya, jadi komitmen negara ya, tidak hanya Indonesia, sampai seluruh negara terhadap air sanitasi ini luar biasa. Nah, ini juga butuh kecerdasan dan kejelian dari pengurus koperasi untuk menggali informasi-informasi itu. Alhamdulillah kita dengan bermitra dengan pertama dengan IWOS USAID, kemudian Water Energy. Nah, kita dilingkan lah dengan funding dari luar negeri yang memang konsen terhadap air dan sanitasi kita, sehingga bisa mengakses pembiayaan khusus air dan sanitasi yang namanya dari Kiva Foundation, dan itu 0%, tidak ada kewajiban margin atau bunga atau apapun. Ya, ini kan penting Pak untuk informasi teman-teman koperasi di Indonesia. Silakan teman-teman koperasi yang punya komitmen untuk mensejahterakan anggotanya di bidang air sanitasi, ya bisa diskusi dengan kita nanti bagaimana caranya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan modal ini kalau pengurus kreatif kan akan lebih banyak ya. Iya, sangat banyak sekali sebenarnya. Ya. Lalu kemudian Pak, ada permodalan yang kalau tadi dari anggota, kalau produknya pinjamnya ke anggota tetap mandiri. Ya. Kalau anggota apa namanya masih selingkuh, saya bilang Pak, selingkuh nyimpen di bank gitu. Saran Bapak apa, himbauan Bapak? Mungkin masih ada loh Pak orang BMI, anggota BMI yang ini. Ya pasti ada. Ya, tadi itu sebenarnya mudah-mudahan membuat kebijakan itu atau keputusan itu karena memang atas kepentingan-kepentingan tertentu. Ada kepentingan-kepentingan yang memang mungkin belum bisa diakses di koperasi, butuh di sana. Nah, inilah tugas kita sama-sama. Saya bilang tadi, mudah-mudahan nanti media ini juga bisa mencerahkan gitu ya. Karena sesungguhnya kita juga sudah punya BMI Mobile, sudah bisa di-download di Play Store ya, nanti juga kita akan bisa transfer antar, itu sudah bisa antar rekening di BMI sudah bisa. Nanti juga kita akan bisa dengan lembaga keuangan lain akan linkage itu. Tadi sebelum kita bicara banyak Pak, ada koperasi justru wajib memberikan balas jasa terbaik untuk anggota lebih besar dibanding menyimpan di tempat lain. Ada gimana maksudnya? Jadi kita koperasi BMI misalnya harus memberikan bagi hasil lebih besar dibanding nyimpen di tempat lain Pak, di bank misalnya. Itu harus padahal ya Pak? Tidak harus sebenarnya, tapi itu umumnya dilakukan koperasi karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi yang masih rendah. Ya, tadi alasannya macam-macam ya, mungkin koperasinya nggak bonafit atau merasa aman kalau ada LPS gitu kan. Padahal keamanan itu sesungguhnya kan ya, dalam bisnis itu juga ada institusi, ada feeling yang kita gunakan gitu. Ya, LPS juga nggak jaminan kalau menurut saya.
sedikit LPS Pak. LPS itu perlu nggak Pak kira-kira Pak? Ya, di beberapa kesempatan saya bilang waktu RAT saya bilang penting. Ya, saya rasa sekarang nggak penting gitu. Ya, karena yang penting itu bagaimana kita mengajak masyarakat tadi, ya, anggota memahami koperasi ini miliknya dan juga sebagai pengguna serta pengendali. Kalau ini betul-betul bisa kita fungsikan, nggak perlu jaminan-jaminan yang lain itu karena itu jaminan-jaminan itu kan juga hanya jadi beban. Ya, ini juga menurut saya koperasi yang Indonesia. Kita harus bergerak berdasarkan kejujuran dan kebenaran dan amanah yang harus dimiliki oleh pengurus, pengawas dan pengelola semua karyawan. Ini harus kita bumikan, ya, karena bangsa Indonesia itu dengan budaya gotong royong itu bangsa orang-orang yang amanah. Ya, cuman mungkin sekarang ini ya dengan zaman globalisasi dan sekarang zamannya 4.0 segala macam gitu ya, ini sudah kita terkontaminasi dengan pikiran-pikiran semua harus dijaminkan, ya, seolah-olah itu menjadi selamat gitu. Tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan diri dan tidak ada keyakinan bahwa semua sebenarnya ketentuan dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua adalah milik Allah gitu. Ya, ini yang harus kita yakini. Kalau sudah bicara dengan keyakinan, ini masalah iman. Kalau nggak percaya ya repot gitu. Ya, karena tidak ada satu kejadian pun kata Agim di muka bumi ini tanpa izin Allah. Nah, ini penting, mendekatkan diri kepada Allah itu penting gitu. Cadangan Pak. Kalau di BMI berapa persen yang dicadangkan Pak? Ya, sesuai dengan di Permen 10 tentang kelembagaan itu, dana cadangan itu minimal 20%. Nah, BMI ikut 20%. Ini di buku modal BMI Syariah Pak. Ini saya kembali kemarin baca di pasal 34 Pak. Masih terkait permodalan, ada modal penyertaan. Ini Bapak bisa pasal 42. Bukan, halaman 34 Pak. Halaman 34 dari buku ini. Nanti pemirsa bisa akses buku ini di Gramedia. Ya, lanjut Pak. Ya. Modal penyertaan itu kalau di pasal 42 Undang-Undang 25 tahun 90 dijelaskan itu untuk sebuah proyek yang sifatnya proyek. Artinya ada tempo pengerjaannya. Ya. Misalnya kita punya koperasi konsumen, dapat proyek misalnya bangun rumah misalnya, uang kita nggak cukup, kita ajak anggota yang mau nggak berinvestasi menyertakan modalnya di proyek ini, nilainya 1 miliar misalnya, BMI punya 500 juta, Bapak 500, atau ada 2 orang, 1 orang 250 gitu. Nah, ini di sini sharing profitnya nanti di situ. Nah, itu tidak mempengaruhi terhadap yang lain deh. Jadi tidak punya hak suara ya Pak? Tidak punya hak suara di pasal 41 itu. Jadi tidak, di pasal 42 itu jelaskan di situ tidak ada hak suara terhadap modal penyertaan. Ya, karena modal penyertaan itu sifatnya hanya project temporary. Ya, nggak bisa dimasukkan kepada modal misalnya yang pokoknya misalnya jadi simpanan wajib itu bukan di ekuitas. Silakan dibaca di pasal 42. Namanya juga modal penyertaan, itu bukan ekuitas, itu liability. Oh iya. Ya. Ini Pak, kemudian ini hampir pertanyaan kedua dari yang terakhir Pak. Di instrumen yang ada di modal pinjaman itu ada surat utang Pak. Ya. Saya baca beberapa tahun kemarin, tahun 2016 ada koperasi yang menerbitkan surat utang, tapi kayaknya kurang berhasil Pak. Ya. Tanggapan Bapak, kalau saya nih dikit ya Pak, daripada susah-susah pakai lembaga lain, kita kalau optimalisasi ke anggota mungkin lebih bagus ya Pak? Ya, tergantung motivasinya ya. Surat utang itu juga bagus, tetapi kan butuh instrumen lain untuk mengedukasi masyarakat. Ya, komitmennya mau mempercayakan dananya di sini melalui surat utang itu kan apa? Ya, dan itu butuh edukasi yang lebih sebelum tadi ya. Ada tahapan-tahapan. Ya, saya rasa untuk saat ini ya sistem keuangan kita juga harus sudah canggih gitu ya. Itu ya sewaktu-waktu nanti perlu juga ini satu modernisasi koperasi yang menurut saya juga kita harus ikut ya, ada prosesnya, tetapi tidak boleh dilupakan pendidikan perkoperasian. Jangan sampai nanti orang menempatkan dananya karena merasa besar, dia merasa memiliki, nggak seperti itu koperasi. Nanti kita bisa bahas mungkin permodalan lebih lanjut Pak. Bisa seperti itu ya. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini saya masuk ke teknis BMI. Kalau menurut Pak Kambara, faktor apa sih yang menjadikan BMI ini punya modal berkali lipat, Pak? Ya, komitmen dan konsistensi kita. Ya, ini dalam kesempatannya saya rasa mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan kita ya, yang sangat fighting spiritnya luar biasa ya. Jadi
ya terus mengajak anggota gitu ya untuk terus menerus memiliki simpanan, memiliki modal di koperasi, karena ini koperasi milik bersama ya. Ini yang terus kita lakukan ya, karena anggota kita setiap minggu ketemu dengan karyawan kita gitu ya. Nah, karyawan kita juga ya mudah-mudahan ini jadi bekal juga buat karyawan kita, karena itulah yang kita lakukan ya, dengan mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga permodalan kita bisa stabil dan harus kita jaga. Ingat, dari 630 miliar sekarang aset kita, 82% itu uang anggota ya, 52% itu di ekuitas, sisanya di liability. Tapi saya kira bukan cuma komitmen kita semua ya Pak ya. Tapi saya kira komitmen pengurus Pak, sehingga Pak Kamarudin tahun 2017 2018 dapat penghargaan Pak. Ya, ini komitmen sama-sama ya. Artinya kita kan merumuskan sesuatu mekanisme kerja kita, cara kerja kita, kemudian bagaimana kita mengajak semua karyawan ini menjadi tanggung jawab, jadi kewajiban kita, mulai dari OB sampai dengan pengawas ya, sama-sama komitmen kita bersama, karena ini koperasi ini milik kita bersama, kita harus gunakan secara bersama-sama dan harus kita awasi bersama-sama. Ini komitmen kita, dan pengurus pengawas juga nggak ada apa-apanya kalau tidak ada sinergi dengan semua lini yang ada di BMI ini. Untuk closing Pak ya. Dua, pertama ceritakan sedikit aja penghargaan 2017-18 yang pertama, kemudian yang kedua ajakan untuk kita semua Pak untuk berkooperasi lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, penghargaan itu bukan tujuan sebenarnya ya. Penghargaan itu sebanyak apapun, mau penuh satu ruangan ya, 5 kali 5 meter semua penghargaan juga. Kalau kinerja kita tidak terukur, tidak baik, penghargaan itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Penghargaan itu kita buat sebagai motivasi saja ya, untuk dan juga sebagai pengingat, sebagai pengawas ya. Ingat, kita ini sudah dapat penghargaan gitu, jadi jangan koreksi diri ya, koreksi diri, dan jangan kemudian kita juga main hantam sana hantam sini. Jadi ini sebagai pengingat juga, penghargaan itu bukan tujuan, karena sesungguhnya maju tidaknya sebuah koperasi itu tergantung komitmen bersama seluruh anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan di situ. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, terutama kepada seluruh karyawan BMI dan juga anggota BMI dan seluruh gerakan koperasi Indonesia, mari kita berkoperasi secara baik dan benar ya. Kita jalankan koperasi berdasarkan jati dirinya, dari anggota oleh anggota untuk anggota, dan kita juga jalankan operasional koperasi itu berdasarkan definisi, kemudian tujuan, asas, nilai, dan prinsip-prinsip yang ada di koperasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang ditambahkan Pak? Cukup ya. Pemirsa BMI Clicker dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kita. Saya tidak perlu menyimpulkan, seluruh kru Buka Mata Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka Mata Indonesia, bukan yang lain. Jos.